الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa bukan hanya sekedar di lisan atau kerapian pakaian, akan tetapi sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita meninggal kecuali dalam satu kondisi, yaitu dalam kondisi Islam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat, kita memperhatikan kondisi umat Islam, kita tidak membicarakan tentang yang lainnya, tapi kita melihat kondisi kita memperhatikan kondisi umat Islam. Tidak sedikit di antara mereka yang masih berada di dalam kebimbangan. Dia tidak tahu kenapa dia diciptakan. Berapa banyak dari umat Islam yang masih meyakini ada yang dapat mengetahui perkara gaib selain Allah. Berapa banyak dari kaum muslimin yang masih meyakini ada yang menguasai alam ini selain Allah. Tidak sedikit dari umat Islam berada di dalam pertikaian tanpa ujung. Dan keadaan umat Islam berada di dalam kondisi kehinaan yang sangat memprihatinkan. Tentu kewajiban kita memikirkan apa sebab ini semua bisa terjadi. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mukjizat biasa, dengan mukjizat yang luar biasa. Berbeda dengan mukjizat para anbiya sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya, akan tetapi tatkala Nabi Musa meninggal, selesai sudah mukjizat tersebut.
Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Mukjizat tersebut dapat kita gunakan sampai hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini petunjuk bagi seseorang ke dalam jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran tersebut tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman mengatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Segala apa yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini, di dalam kehidupannya, semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala kita berbicara tentang politik, semua ada di dalam Al-Qur'an. Allah berbicara di dalam Al-Qur'an. Masalah keyakinan, Allah berbicara di dalam Al-Qur'an. Masalah perdagangan, jual beli, Allah berbicara di dalam Al-Qur'an. Masalah pernikahan, Allah berbicara di dalam Al-Quran. Masalah warisan dan masalah-masalah yang lain yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini ada semua di dalam Al-Quran. Akan tetapi disayangkan, kita yang mengaku sebagai seorang muslim, kapan terakhir kita membuka mempelajari Al-Qur'anul Karim? Sebagian kaum muslimin yang mungkin sudah berumur 50 tahun, dan ini kenyataan, berapa banyak mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Kapan terakhir kita membuka Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim? Sebagian kita hanya mengetahui Al-Quran dari surat Yasin saja, padahal Al-Qur'anul Karim terdapat 6.000 lebih ayat. Sebagian umat Islam hanya mengetahui Al-Ikhlas saja, Qul huwallahu ahad, padahal di dalam Al-Qur'anul Karim ada 114 surat. Beginilah kondisi kita umat Islam. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Tidak lain tujuannya adalah sebagai imam, sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Akan tetapi kita jarang membukanya, jarang mempelajarinya, dan tidak mau mengamalkannya. Kalau seandainya kita berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, niscaya selesai semua urusan manusia, urusan negara, urusan rakyat, semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ana aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum tatkala mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tatkala mereka mau mempelajari Al-Qur'an,
tatkala mereka mengamalkan isi Al-Quran, wa yada'u bihil akharin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan suatu kaum tatkala mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Tatkala umat ini meninggalkan Al-Quranul Karim, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan mereka. Tatkala umat ini menghinakan Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup, beliau pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita harus yakin bahwasanya hanya ada satu kitab di muka bumi ini yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh memprihatinkan keadaan kaum muslimin. Jumlah kita 87 sekian persen di Indonesia, jumlah yang demikian banyak. Akan tetapi jumlah yang demikian banyaknya tidak dapat mewarnai negara ini. Inilah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya kepada kita bahwasanya nanti jumlah umat Islam akan semakin banyak. Walakinnakum guthaun ka gutha'is sail. Akan tetapi kalian bagaikan buih yang mudah terombang-ambing. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, musuh-musuh kita yang demikian sedikitnya, akan tetapi mereka berani kepada umat Islam. Apa sebabnya? Nabi mengatakan, wala yanzi'annallaha min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dari dada-dada musuh Islam, mencabut rasa takut mereka dari dada-dada musuh Islam, sehingga mereka berani kepada kaum muslimin. Sebaliknya, kita umat Islam lebih rendah dari mereka, sehingga mereka berani kepada kita. Wala yakdhifanallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan menancapkan pada diri kaum muslimin al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kita bisa melihat sekarang manusia sibuk dengan dunianya,
tidak ada waktu untuk agamanya, sibuk dengan perdagangan. Boleh berdagang, akan tetapi jangan sampai itu semua melalaikan kita dari agama. Kita bisa melihat umat Islam sekarang sibuk dengan HP-nya. Mereka mampu menghabiskan waktu di depan HP-nya, akan tetapi tatkala belajar mereka enggan. Beginilah keadaan umat Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditumuz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u anha hatta tarji'u ila dinikum." Tatkala umat Islam berjual beli dengan cara riba, dan kita bisa melihat di zaman sekarang ini riba sudah masuk sampai ke kampung-kampung, tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Tatkala kalian berjual beli dengan riba, rumah mereka dari riba, mobil mereka dari riba, bahkan mungkin pakaian mereka dari riba, semua dari riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Kalian ridho sibuk dengan peternakan, pertanian, dan kalian ridho dengan itu semua. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan, memberikan kehinaan kepada kita. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan memberikan kehinaan kepada kita. Kapan kehinaan ini dapat kita cabut? Kapan kehinaan ini bisa berakhir? Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kehinaan ini? Nabi SAW mengatakan, la yanzi'u anha hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tidak akan bisa keluar dari kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Inilah jalan agar kita bisa terlepas dari kehinaan ini, yaitu kita kembali kepada agama kita. Kita kembali mempelajari agama Islam, kita mempelajari akidah yang benar, kita mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, kita mempelajari bagaimana perdagangan yang benar, jual beli yang benar, bagaimana muamalah yang benar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita, agar kita dapat lebih mempelajari agama ini, karena ilmu ini sangatlah luas. Tatkala kita mempelajarinya, kita akan semakin merasa betapa sedikit ilmu yang kita dapatkan, dan kita akan merasakan betapa luasnya ilmu agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan taufiknya, sehingga kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari agama ini, karena tanpa taufik dari Allah niscaya kita tidak akan bisa melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih walata umuril muslimina wa walata umurina. Allahumma aslih walata umuril muslimina wa walata umurina. Allahumma aslih walata umuril muslimina wa walata umurina. Allahumma Rabbana in nasina aw akhtana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.